Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek pengerjaan kami dari kelompok 15. Yang pertama dari profil perusahaan yaitu dengan nama perusahaan PT Harapan Listrik Indonesia yang beralamat di Jalan Zona Industri Elektronik nomor 22 Kawasan Industri. Dan jenis usaha kita yaitu toko elektronik dengan pendiri yang bernama Muhammad Nur Rohim dan pengelolanya Wahyu. Mungkin bisa langsung ke Excel-nya. Sebelum kita masuk ke dalam menu, tadi sedikit lupa untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya, perkenalkan saya Arditya Aplan Saputra dengan NIM akhir 424 dan bersama rekan-rekan saya yaitu ada Desta Aurea Diasari dengan NIM akhir 415 dan ada Adelia Putri Mariza dengan NIM akhir 425 dan yang terakhir ada Sebastian Nur H dengan NIM akhir 430. Mungkin di sini saya akan menjelaskan terkait daftar menu, yaitu yang pertama ada database, transaksi, form input, dan laporan keuangan. Mungkin yang pertama masuk ke database terlebih dahulu. Nah, di database ini sendiri ada 8, yaitu yang pertama ada data saldo awal, kode pembantu, daftar aset tetap, bank loan, daftar persediaan, kartu persediaan, rekening koran atau faktur. Dari database ini sendiri yaitu eh, transaksi-transaksi yang terjadi dan yang bakalan diinput dalam si transaksi itu sendiri. Mungkin bisa balik-lagi ke menu. Selanjutnya ada transaksi. Dari transaksi ini sendiri dibagi menjadi 6. Yang pertama ada transaksi, jurnal umum, jurnal, buku besar pembantu, dan neraca lajur. Balik lagi ke menu. Selanjutnya ada form input. Dari form input sendiri yaitu ada tentunya ada input pembelian dan input penjualan. Selanjutnya ada laporan keuangan. Nah, di laporan keuangan sendiri yaitu ada laporan laba rugi, perubahan, dan neraca. Mungkin di sini eh, bakalan dijelasin dari step by step-nya untuk pembuatan proyek ini sendiri. Yang pertama tuh ada dari database itu sendiri, yaitu neraca saldo awal. Nah, dari neraca saldo awal ini kita bisa eh, membuat dari kode akun itu sendiri, nama akun, pos saldo, pos laporan, dan neraca awal yaitu seperti saldo awal debit atau saldo awal di kredit. Bisa dilihat dari contohnya yaitu ada di cash in bank, terus petty cash, akun receivable, terus ada store supplies. Itu tuh bisa dimasukin di neraca saldo awal. Mungkin seperti itu, mungkin balik lagi ke menu sebelumnya. Selanjutnya ada kode pembantu. Nah, di sini kode pembantu nih buat menjelaskan siapa customer kita atau siapa supplier kita. Nah, di sini kan ada kode dengan C001 dengan nama Toko Pelita Jaya. Nah, di situ tuh mereka tuh sebagai customer dari toko kami itu sendiri. Sedangkan dari PT Merdeka atau dengan kode S001 yang berarti supplier itu adalah penyuplai barang dari mereka ke toko kami. Mungkin balik lagi. Selanjutnya ada daftar aset tetap atau aset tetap yang dimiliki dari PT Harapan Listrik Indonesia itu sendiri, yaitu ada ada kendaraan bermotor, peralatan atau seperti komputer ataupun printer. Nah, itu tuh ada umur manfaatnya. Jadi misalkan tanggal perolehannya itu sendiri di bulan 8 2023 dan dihitung penyusutannya sesuai dari ketentuan dari perusahaan itu sendiri. Dan
ditemukan, misalkan seperti kendaraan bermotor ini, umur manfaatnya kan 10 tahun, dan dia jadi memperoleh harga perolehannya tuh sebesar 20 juta. Mungkin next. Nah, selanjutnya ada eh, bank loan atau pinjaman bank. Nah, misalkan kita minjam di bulan Januari dengan misalkan kita di awal periode itu meminjam 53 juta. Nah, dari bulan Januari sampai Desember itu dihitung berapa bunganya, angsuran pokoknya, atau jumlah pembayarannya. Dan dijadikan tiap bulannya tuh dihitung, jadi sisa pinjaman kita tuh seberapa besarnya. Mungkin next ke daftar persediaan. Oke, mungkin itu aja yang saya jelaskan. Mungkin dari teman saya yang akan menjelaskan yaitu Mas. Selanjutnya yaitu di transaksi. Nah, yang pertama di sini transaksi terdapat suatu transaksi setiap harinya yang dicatat di sini yaitu suatu transaksi yang terjadi di suatu perusahaan. Jadinya di sini misal mencatat ada tanggal, ada bukti, dan juga transaksi. Misal yang pertama yaitu pada tanggal 1 Desember, buktinya yaitu BKM 001, transaksinya ada setoran modal tambahan Tuan Agus sebesar 400 juta rupiah. Next, selanjutnya yaitu kembali ke menu, kemudian ke jurnal umum. Nah, di sini terdapat jurnal umum. Nah, apa sih gunanya jurnal umum tersebut? Jurnal umum di sini berguna untuk mencatat transaksi yang terjadi pada perusahaan setiap ada transaksi. Misal saja di sini tadi pada tanggal 1 Desember 2023 terdapat setoran modal tambahan Tuan Agus. Nah, di sini mengisi tanggal terlebih dahulu secara manual yaitu tanggal 1 Desember 2023, kemudian mengisi bukti secara manual juga yaitu BKM 0,01. Keterangannya diisi seperti berikut yaitu setoran modal tambahan Tuan Agus, kemudian ada setoran modal tambahan Tuan Agus sebesar 400 juta. Nah, di sini caranya yaitu di kode akun di sini memilih akun yang digunakan untuk transaksi modal tambahan. Nah, di sini kan digunakan akun cash in bank dan juga equity. Nah, di sini pada tombol drop down listnya bisa diklik. Nah, di sini tuh bisa muncul semua akun-akun yang ada di neraca saldo awal sebelumnya. Nah, di sini klik yang akun yang dibutuhkan. Misalnya di sini 11110. Nah, di sini nanti setelah klik kode akunnya, di sini di nama akun akan muncul nama akunnya. Misalkan di 110 ini ada cash in bank, kemudian di kreditnya sama saja lakukan seperti sebelumnya, yaitu pilih kode akun terlebih dahulu, yaitu kode akun 3110, kemudian nanti akan muncul di nama akunnya, yaitu equity. Nah, di sini nominalnya ditulis di debit secara manual sebesar 400 juta dan juga di kredit sebesar 400 juta. Nah, untuk input pada jurnal umum seperti tersebut caranya. Kemudian kita kembali lagi ke menu, masuk ke jurnal penyesuaian. Nah, setelah jurnal umum, di sini ada jurnal penyesuaian. Pada
apa sih jurnal penyesuaian itu? Jurnal penyesuaian adalah catatan tabah yang dibuat di akhir bulan supaya laporan keuangan menjadi benar dan sesuai keadaan sebenarnya. Misalnya yaitu misal ada transaksi yang belum dicatat, ada biaya yang sudah terjadi tapi belum dibayar, ada pendapatan yang sudah didapat tapi belum dicatat, dan juga ada barang atau jasa yang sudah habis dipakai. Misalnya seperti itu, maka mencatatnya yaitu di jurnal penyesuaian. Nah, di sini eh inputnya sama seperti jurnal umum sebelumnya, yaitu yang pertama harus mencatat tanggal terlebih dahulu. Setelah mengisi tanggal secara manual, kita harus mengisi buktinya terlebih dahulu secara manual juga. Eh, Selanjutnya yaitu mengisi keterangan, yaitu berupa di sini ada transaksi asuransi dibayar di muka sebesar 5 juta untuk 1 tahun dibayar pada Juli tahun 2023. Nah, di sini kode akun yang dipilih seperti tadi yaitu terdapat drop down list. Nah, akun yang dibutuhkan di sini pada transaksi ini yaitu berupa insurance expense dan juga prepaid insurance. Nah, maka di sini di kode akun dipilih akun dengan kode 6150. Nah, nantinya akun 6150 akan muncul nama akunnya yaitu insurance expense dan juga di kredit sama seperti tadi yaitu pilih kode akun 1170, nanti nama akunnya akan muncul prepaid insurance. Nah, kode bantu sama nama relasi di sini tuh digunakan nanti. Selanjutnya setelah itu kita menulis di bagian debit dan juga kreditnya. Di sini ditulis debit sebesar 2.083.333 secara manual, di kreditnya juga sama sebesar 2.083.333. Kembali ke menu. Nah, selanjutnya kembali lagi ke menu. Nah, langsung ke form input. Nah, di sini terdapat form input yang digunakan yaitu ada input data pembelian di mana di sini pada kolom tanggal diisi tanggal transaksi yang terjadi. Misal akan menginput pada tanggal 5 Desember tahun 2025. Kemudian di sini nama barangnya bisa dipilih dengan drop down list-nya dipencet terlebih dahulu. Di sini misal dipilih TV 24 inch. Nah, jumlah belinya di sini disesuaikan dengan transaksi yang ada. Misal di sini membeli TV 24 inch sebanyak 10. Nah, habis itu bisa dipencet simpan data. Selanjutnya yaitu di input data pembelian. Di sini berguna untuk menginput transaksi pembelian yang terjadi pada perusahaan. Di sini kita harus mengisi secara manual pada tanggal, kemudian nama barangnya juga diisi, dipilih dengan drop-down list, dan juga jumlah belinya disesuaikan dengan transaksi yang ada. Setelah itu, kita dapat menyimpan datanya, klik simpan data, nanti akan muncul di kolom di bawahnya, yaitu berupa tanggal, nama barang, dan juga jumlah barang. Next, kembali ke menu, masuk ke form input penjualan. Nah, di sini sama seperti sebelumnya, yaitu berupa input data penjualan yang berguna untuk menginput penjualan yang terjadi pada perusahaan. Misal di sini harus mengisi tanggal secara manual juga. Nama barang dapat dipilih di drop-down list-nya dan juga jumlah jualnya yaitu sebanyak berapa gitu. Disesuaikan dengan transaksinya, lalu bisa diklik simpan data.
Nah, nanti form input dan juga form input pembelian dan juga penjualan akan masuk ke daftar persediaan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Mas Bastian. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada daftar persediaan. Bisa langsung ke database. Nah, di daftar persediaan ini ada 4 barang yang diperjualbelikan oleh PT Harapan Listrik Indonesia. Yang pertama ada TV 24 inch, yang kedua ada 32 inch, yang ketiga ada TV 42 inch, yang keempat ada 65 inch. Nah, masing-masing barang ini memiliki harga beli dan harga jual tersendiri. Misal dengan TV 24 inch dengan harga beli 1.500.000 dan harga jualnya 3 juta. Nah, dari stok awal dari 24 inch ini sebanyak 20 unit. Dengan pembelian barang masuk tadi sudah dijelaskan oleh Tistas 20 unit dan terjual sebanyak 21 unit dan sisa stok atau akhir stoknya itu ada 19 unit. Begitu juga yang lainnya dengan ukuran masing-masing. Next, bisa kembali lagi. Lalu selanjutnya ada kartu persediaan. Di PT Harapan Listrik Indonesia ini yang tadi untuk data persediaan ini nantinya akan masuk menjadi kartu persediaan yang nantinya ada 3 aspek yaitu masuk, keluar, dan saldo. Untuk TV 24 inch ini ada beberapa kolom di isinya ada tanggal, keterangan per unit masuk, harga satuannya, dan jumlah. Begitu juga dengan di arus keluar ini ada unit, harga satuan, dan jumlah. Dan nantinya akan ditotalkan di saldo dengan saldo akhir 30 juta untuk TV 24 inch. Untuk TV 32 inch ini dengan saldo akhir 49 juta. Dan TV 42 inch, bisa geser ke bawah. TV 42 inch dengan saldo akhir 27.500.000 dan TV 65 inch sebesar 49 juta. Next, masuk ke laporan keuangan di bagian buku besar. Nah, di buku besar ini merupakan lanjutan dari jurnal umum yang nantinya akan diklasifikasikan menjadi masing-masing akun yang di dalamnya ada nomor akun, ada nama akun, pos saldo, dan juga saldo awal. Misal ini ada akun Sales Retun dengan nomor akun 4130, terjadi transaksi pada tanggal 20 Desember dengan bukti RJ01 yang dimana diterima retun penjualan toko Pelita Jaya pada tanggal 13 Desember berupa 24 inch sebesar 3 juta. Nah, nanti di debit ada 3 juta, kredit ke 3 juta, dan yang lainnya. Nanti bisa masing-masing akun dimasukkan ke besar. Next, kembali ke menu. Lalu selanjutnya ada bagian buku besar pembantu yang dimana ini lanjutan dari
daftar piutang dan utang yang sudah dijelaskan oleh Adi tadi. Di sini terdapat kode pembantu, nama relasi, status akunnya, dan saldo awalnya. Misal ini ada kode pembantu dengan C001, nama relasinya Toko Pelita Jaya, dengan piutang 6 juta. Di sini ada kolom nomor, tanggal, bukti, keterangan, debit, kredit, dan saldo seperti di buku besar tadi. Next. Neraca lajur, bisa ke bagian neraca lajur. Nah, di neraca lajur ini merupakan gabungan dari beberapa laporan yang dimana di dalam ada neraca saldo, penyesuaian, nilai saldo setelah penyesuaian, dan juga laba rugi, dan juga neraca air. Dengan neraca saldo ini balance di angka 1,6 miliar untuk penyesuaiannya sebesar 164 juta. Lalu untuk nilai saldo setelah penyesuaian ini balance di angka 1,687 miliar, dan juga laba rugi juga sudah balance 392 juta sekian, dan di neraca ini juga sudah balance sekitar 1,2 miliar dengan saldo akhir sebesar 1,29 miliar. Next. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Adel. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama ada laba rugi. Untuk laba rugi dihasilkan dari perhitungan total sales, gross profit, total operating expense, dan total other expense yang menghasilkan sekian. Lalu ada laporan perubahan ekuitas dari transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Laporan perubahan ekuitas itu didapat dari total saldo awal 1 Desember dikurang maaf ditambah total perubahan ekuitas yang menghasilkan sebesar 851 juta sekian. Dan yang terakhir ada neraca. Neraca ini kalau di awal tadi ada neraca saldo awal, kalau yang ini itu neraca saldo setelah penyesuaian, di mana hasilnya itu didapat dari total current asset, terus lalu ada total dan total fixed asset, menghasilkan total aset, lalu ada total current liabilities, total long term liabilities, dan total equity yang menghasilkan 1 miliar sekian. Dan yang selanjutnya adalah rekening koran. Nah, rekening koran itu daftar pengeluaran dan pemasukan transaksi kas atau transaksi yang
dilakukan oleh perusahaan ini selama sebulan. Bisa dilihat rinciannya ada setoran modal, ada penjualan, pembelian, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada faktur. Faktur, faktur sudah kami buat dibagi berdasarkan kode-kodenya. Ada kode PKM, kode FA, dan sebagainya. Faktur sendiri merupakan bukti dari pengeluaran atau pemasukan yang dilakukan oleh perusahaan PT Harapan Listrik Bersama. Misalkan contoh yang pertama tadi transaksi itu ada pemasukan kas. Faktur lalu faktur dibuat dengan nama bukti kas masuk dengan diterima dari Tuan Agus dengan sebesar 400 juta dengan keterangan setoran modal tambahan sebesar 400 juta. Lalu ada penandatanganannya. Seperti itu. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ardit, dipersilakan. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dari kelompok kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.